evlat, mata kanan. Alaca yoksa senin yanıdır. Osman keluar dari kobaran api dengan membawa jasad yang diyakini sebagai Balahatun. Kedua putranya pun syok serasa tidak percaya dengan kenyataan ini. Ghazi dan Maryam saling memberi informasi bahwa pelaku pembakaran itu adalah Begum Hatun. Saat itu juga Osman berjanji akan membalas dendam dan memburu wanita itu. Di sisi lain, Balahatun juga mengaku kepada Ilbai bahwa telah membunuh Balahatun. Mendengar itu, keduanya harus waspada untuk menghindari amukan Osman. Di tengah kesedihan, Maryam merasa puas keluarga Osman bisa merasakan apa yang ia rasakan selama ini, kehilangan orang yang dicintai. Belum sempat berlindung di kaki ulugan, Begum Hatun dan Ilbai ditemukan Osman. Dan dari tempat persembunyiannya, Sofia merasa senang menyaksikan Begum Hatun ketakutan. Di sisi lain, untuk kesekian kalinya, Altuka harus diamu ulugan karena kehilangan tawanan. Ia lantas beralasan jika penyebabnya adalah Begum Hatun. Amarah Osman tidak terbendung hingga mampu melukai Begum Hatun, namun mereka berhasil kabur. Di saat yang sama, Orhan datang untuk melindungi ayahnya dari para noker dan pasukan Bizantium yang banyak. Aladin terus dilikupi kesedihan, hanya saja anehnya Maryam ikut merasakannya juga. Orhan menemukan jejak kuda Begum Hatun menuju ke Obakayi. Ketika akan memburu, muncul Carkutai menginformasikan bahwa Balahatun berhasil kabur bersama yang lainnya. Osman terdiam hingga kemudian Orhan memberitahukan bahwa Balahatun telah meninggal. Sontak Carkutai sangat kaget dan masih tidak percaya. Ia lantas mengkhawatirkan juga keselamatan Ghazi, namun diberitahu bahwa anaknya baik-baik saja. Meskipun begitu, Carkutai tetap menyalahkan dirinya sendiri tidak mampu melindungi. Hingga akhirnya teman-temannya pun bersusah payah untuk menenangkannya. Aladin mengajak Ghazi untuk bisa menata hati, bukan saatnya untuk bersedih, kini waktunya pembalasan. Tak lama dari itu, Buran datang menginformasikan bahwa Osman seperti orang gila. Maka dari itu, Orhan kemudian mendampinginya. Aladin lantas memutuskan membawa jasad ibunya ke Sogut, dan tiada seorang pun yang boleh menyentuhnya selain dirinya. Osman terus memburu Begum Hatun dan Ilbai hingga ke Obakayi. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka harus bersabar menyiapkan strategi. Di sisi lain, Ulugan ternyata tidak senang diberitahu Begum Hatun jika Balahatun telah dibunuhnya. Dia mengingatkan bahwa tiada satupun yang boleh menyakiti tawanan di bawah perlindungannya. Jika sudah begini, mereka tidak memiliki umpan lagi untuk menangkap Osman. Ulugan lantas memerintahkan semua pasukan bergabung untuk berburu. Setibanya di Sogut, Ghazi tidak mampu menjelaskan apapun hingga membuat semua orang penasaran. Lalu datanglah kereta rombongan Aladin yang membawa jasad Balahatun. Tentu semua kaget, tak terkecuali Fatma. Tangis kesedihan pecah, Maryam juga ikut merasakannya. Aladin dengan sisa kekuatan hatinya kemudian mengumumkan kepada warga Sogut bahwa putri Syekh Edebali Balahatun telah meninggal. Dia merupakan warga kebanggaan Sogut dan harus segera dimakamkan. Tiba-tiba datang Osman yang menolak pemakaman ini. Baginya, Balahatun harus dekat dengan rakyat serta putrinya Halime di Obakayi. Namun, sebelum dendam terbalaskan, maka darahnya tidak boleh mengering. Itu artinya pelaku dalam waktu dekat harus mendapatkan hukuman. Di sisi lain, kejutan muncul. Balahatun ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh Sofia sekaligus menjadi tawanan. Di tengah perjalanan, Balahatun sempat mengikatkan kain ke pohon yang biasa dikunjunginya bersama Osman. Suku Kayi juga tengah bersedih mendengar berita Balahatun meninggal. Namun tetap saja mereka disiksa sebagai umpan untuk kedatangan Osman. Sementara itu, Feeling Osman membawanya ke pohon yang biasa dikunjungi bersama sang istri. Di situ muncul kenangan ketika keduanya memadu kasih. Bahkan halusinasinya sangat liar, membayangkan istrinya keluar dari balik pohon. Dia bahkan merasakan rindu dan merasa sayapnya telah patah. Akan tetapi dia belum menyadari di balik pohon itu ada petunjuk.
Sebuah kilas balik memperlihatkan bagaimana Sofia menemukan Poena. Gadis itu memberitahu bibinya bahwa Begum Hatun membakar gubuk yang di dalamnya terdapat bala hatun. Sofia yang merasa bahwa bala hatun tidak boleh mati sekarang kemudian membuat rencana menyelamatkan bala hatun, lalu menukar jasadnya dengan anak buah Begum Hatun. Bahkan dengan bantuan Poena, seluruh aksesoris juga ditukar. Sofia ternyata juga berpendapat sama seperti Ulugan, tanpa bala hatun mereka tidak bisa menangkap Osman. Kenyataan sekarang, Sofia ingin bala hatun merasakan sakit lahir batin sebelum akhirnya dia dihabisi bersama Osman. Aladin terus meratap, ia tidak terbiasa hidup tanpa ibunya karena sebelumnya ia kehilangan Halime dan juga bayi yang belum dilahirkan. Ayahnya datang untuk memberikan pengertian bahwa mereka harus bangkit. Tapi di sisi lain, Maryam perang batin. Kenapa ia juga merasa sedih? Sementara itu, Sofia membawa bala hatun ke Akhisar, menyembunyikannya di penjara bawah tanah. Hristo diminta merahasiakan ini dari semua orang, termasuk Ulugan. Masalahnya, Ulugan memerintahkan untuk mengirimkan pasukan, jadi mereka harus berpura-pura. Osman mengumpulkan orang-orangnya untuk mendiskusikan bagaimana bisa menyerang Oba. Tidak bisa dipungkiri, jumlah mereka terlalu sedikit, maka tidak boleh gegabah. Yusuf menyarankan agar mereka menunggu sementara waktu hingga mendapatkan kekuatan. Tapi Osman tidak mau istrinya menunggu balas dendam ini terlalu lama. Ulugan menerima informasi bahwa Osman akan merapat ke Sogut. Ilbay disuruh menyiapkan pasukannya, serta memberitahu Sofia bahwa hari ini Osman dan sekutunya harus merasakan api jahanam. Bahkan Ulugan mengesampingkan urusannya dengan Olca itu. Para hatun tengah berkumpul membicarakan kebaikan bala hatun selama ini. Maryam tidak bisa membantah karena dia sendiri juga merasakannya. Orhan dan Aladin kemudian ikut bergabung, lalu menceritakan juga mengenai kisah Halime. Semenjak kematian saudaranya itu, senyum ibunya tidak secerah sebelumnya. Maryam hatinya tersentuh, dan ketika melihat apel di meja, berangsur-angsur ingatannya pulih. Sementara itu di Akhisar, Sofia mulai membuat bala hatun merasakan sakit batin. Dia mengaku sebenarnya ia sudah kembali sejak lama, namun ia menantikan saat ini. Lantas bala hatun bertanya permainan macam apa yang sudah ia persiapkan. Sofia menjawab jika ini ada hubungannya dengan putrinya Halime. Osman mendekati jasad yang ia yakini sebagai bala hatun. Dia mengakui tidak bisa menanggung beban ini sendirian. Satu persatu orang yang dicintainya telah pergi, termasuk putrinya Halime. Satu hal yang dijanjikan Osman bahwa ia hanya akan menghabiskan hidupnya untuk membalas dendam. Charkutai datang dan meminta Osman untuk mengambil nyawanya. Dia yang harus bertanggung jawab atas kematian bala hatun ini karena tidak mampu melindungi. Osman justru marah, menganggap ini bukan kesalahannya. Menurutnya, semua harus tegar. Mereka harus segera membalas dendam. Di kepala Maryam muncul ingatan mengenai masa kecilnya. Namun ia mencoba menampik dengan berdoa dengan cara Kristen. Tiba-tiba Fatma datang. Maryam mengaku jika telah kehilangan sosok ibu seperti bala hatun. Untuk itu ia mendoakannya. Dan ketika Fatma merasakan sakit, Maryam ikut juga. Sementara itu Osman bermimpi kuda Alaja memberontak hingga membawanya ke suatu tempat, yaitu pohon yang tempat biasa bertemu dengan bala hatun. Di sana istrinya itu tengah main ayunan, lalu menatap matanya dengan tajam. Osman bertanya apakah ini sebuah keajaiban sehingga bala hatun masih hidup. Istrinya itu tersenyum, mencium tangannya, lalu menyerahkan kain yang berada di tangannya. Tiba-tiba bala hatun berpamitan, dan itu menandai Osman terbangun. Dan dari sinilah semangat balas dendam Osman mulai berkobar. Di tempat lain, bala hatun juga tengah berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan keluarganya. Boran melaporkan bahwa Ulugan dan para sekutunya telah meninggalkan Obakayi menuju Sogut. Di sisi lain, Ulugan juga mendapatkan informasi pasukan Osman hanya sedikit. Di Obakayi, Ilbay dan Begum Hatun terus diteriaki sebagai pengkhianat. Hal itu membuat keduanya tidak nyaman sehingga harus membuat tindakan. Tapi Aisyah keluar dari tenda meminta itu dihentikan. Sofia kembali mengunjungi bala hatun di penjara.
Kali ini, ia ingin membuat Balahatun penasaran dengan informasi bahwa putrinya Halimah masih hidup. Cerita singkat ia gunakan untuk memancing bahwa ia tahu putrinya Halimah itu suka apel. Ditambah lagi ia mengeluarkan kantong milik Halimah. Hal itu memancing Balahatun semakin penasaran apa yang disembunyikan Sofia. Orhan memantau pergerakan pasukan Mongol dan yang lainnya, dan itu sudah sesuai seperti yang diprediksi sang ayah. Pasukan sebanyak itu akan melalui rute yang menyempit, dan di lokasi itulah memungkinkan mereka menghabisi para Noker dan pasukan Bizantium secara bertahap. Dan sejauh ini semua itu berhasil. Kini giliran Osman dan pasukannya untuk menyerbu Obakayi. Di depan gerbang, ternyata rakyatnya dijadikan tameng untuk memancing kedatangan Osman. Serangan dimulai dengan menghujaninya dengan panah, dan di sana jumlah mereka relatif seimbang. Sementara itu, Sofia akhirnya mengaku kepada Balahatun bahwa dialah yang telah menculik Halimah. Sebab itulah ia membalas dendam setelah divonis tidak bisa memiliki anak setelah dilukai Osman. Ia pun puas bisa memisahkan anak dari orang tuanya. Balahatun marah, kemudian menarik Sofia, kemudian membelitkan rantai ke lehernya. Sebelum akhirnya dia dihentikan oleh tentara Bizantium. Kantong Halimah kemudian dibuang ke tanah, diambil oleh Balahatun. Karena itu bisa mengurangi kerinduannya kepada sang putri. Kembali ke pertempuran, Orhan sengaja menghabisi para Noker di hadapan Ulugan. Namun itu jelas sebuah blunder, karena pasukan Noker juga dibantu Bizantium. Ditambah lagi Ulugan mulai menyadari bahwa serangan ke Sogod hanyalah pengalihan. Terbongkarnya permainan Osman itu membuat Ulugan membalikkan badan untuk kembali ke Oba. Saruca lantas menawarkan diri bahwa ia akan memberitahu Osman. Sementara yang lain harus berjibaku melawan para Noker dan tentara Bizantium. Tidak jauh berbeda dengan Osman dan pasukannya, mereka begitu percaya diri bisa menguasai Oba. Sementara itu perjalanan Saruca tidaklah mudah karena dikepung Mongol hingga membuatnya terluka. Di sisi lain, Poina mengadu kepada Sofia bahwa akhir-akhir ini pikirannya kacau. Dia merasa begitu dekat dengan Balahatun, serasa telah kenal sebelumnya. Sofia semakin terkejut karena selama ini Poina mengaku tidak meminum ramuan yang diberikan. Setelah diberikan ramuan itu, Poina memohon untuk dipertemukan dengan Balahatun, namun tidak diizinkan. Akibatnya, dia hanya berpura-pura pulang, namun kemudian berbelok arah. Osman merasa senang dipertemukan dengan Ilbay si pengkhianat. Sayangnya ia harus menghabisi orang yang masih ada keturunan dengan keluarganya. Ulugan telah tiba di dekat Oba. Ia memastikan Osman tidak akan bisa keluar. Sofia kembali menemui Balahatun untuk melanjutkan ceritanya agar dia percaya Halimah masih hidup. Ketika itu Balahatun sedang membantu orang-orang yang nomaden. Halimah berada di dekat sungai, ia pun menculiknya ketika Ulgen Hatun dialihkan perhatiannya oleh anak buahnya. Sofia bahkan mengaku terus memperhatikan Balahatun selama 10 hari mencari putrinya. Osman mengatakan bahwa dia dan keluarganya pasti menyesal melahirkan keturunan seperti Ilbay. Kesempatan besar itu datang ketika Osman berhasil melukainya. Sayangnya Saruca datang dan memberitahu Osman bahwa permainan mereka telah terbaca. Bersamaan dengan itu Ulugan melepaskan panah hingga mengenai punggung Saruca. Osman segera memerintahkan prajuritnya untuk berkumpul, tapi itu justru menjadi malapetaka ketika api terbang dilemparkan. Dengan sisa tenaga, Boran menyerukan kepada seluruh pasukan untuk membuat mode bertahan, lalu kemudian kabur. Nah, kali ini pihak Osman masih memiliki api terbang sehingga memudahkan mereka untuk pergi. Poena atau Maryam alias Halimah menyelinap ke penjara sehingga mendengarkan percakapan antara Sofia dengan Balahatun. Di situ Sofia mengaku jika Halimah telah ia hapus ingatannya, bahkan ia sudah rubah nama dan agamanya. Bahkan yang tidak kalah menyakitkan, Sofia mengaku telah mengirim Halimah berada di dekat Balahatun namun dia tidak menyadari. Sementara itu di tengah pelarian, Saruca sudah tidak kuat. Dia puas selama perjuangannya, ia tidak pernah meninggalkan Osman sekalipun. Dan kali ini ia memiliki permintaan terakhir agar dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Ini menambah kesedihan semua orang, namun Osman memerintahkan anak buahnya untuk memenuhi permintaannya. Entah apa yang dirasakan Osman, ia justru pergi ketika Orhan dan yang lainnya kembali dengan selamat. Yusuf merasa terpukul mengetahui sahabatnya telah martir.
Sementara itu, Osman terombang-ambing pergi tanpa tujuan hingga tiba ke sebuah hutan. Di sana ia memanjatkan doa atas segala permasalahan yang menimpanya, dan tiba-tiba kuda Al-Ajah datang. Hal itu mengingatkan Osman akan mimpinya ketika kuda itu memberikan petunjuk. Kuda itu tiba-tiba berlari, berharap Osman mengejarnya. Osman pun merasa aneh, lokasi yang dituju adalah tempat biasa ia bertemu dengan Balahatun. Nah, disitulah ia melihat kain milik istrinya yang diikatkan ke pohon. Osman teringat kembali dalam mimpi bahwa Balahatun menyerahkan kain itu kepadanya. Kain itu kemudian diraihnya, jantungnya berdebar-debar, dan muncul pertanyaan apakah istrinya masih hidup.